Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo turistik, di kesempatan video ini Sylvia akan mengajak turistik berwisata virtual pada salah satu makam religi yang ada di Jawa Timur, yaitu makam Sunan Sendang Duur yang ada di Desa Sendang Duur. Dan kita nanti juga akan belajar mengenai beberapa situs purbakala yang ada di komplek makam ini. Namun sebelum itu, Sylvia di sini nggak sendiri, akan ada yang menemani Sylvia, yaitu Halo Touristik, perkenalkan aku Tura. Di sini aku akan menemani Sylvia dan menjadi tour guide turistik untuk berkeliling komplek makam Sunan Sendang Duur ini. Oh, iya. Tapi nanti Touristik jangan kaget ya kalau Tura muncul tiba-tiba. Hehehehe. Pokoknya tetap pantengin video ini, akan ada banyak sejarah yang dapat kita ketahui. Stay tune ya. siap. Oke. Biar tidak lama-lama lagi, kita langsung go. Oke, ini kita kemana dulu, Tora? Jadi Touristik, wisata religi ini terletak di Desa Sendang Duur, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Di wisata religi ini terdapat dua area yang dipandang suci dan dihormati, yaitu area makam Sunan Sendang Duur dan area masjid. Setelah ini, aku akan mengajak kalian untuk mengunjungi dan melihat keindahan arsitektur Masjid Sendang Duur atau juga disebut dengan Masjid Nur Rahmat. Sebagai informasi turistik, menurut tradisi lisan yang diwariskan oleh masyarakat setempat, Masjid Sendang Duur yang berdiri lebih dari 462, tepatnya pada tahun 1561 Masehi, erat kaitannya dengan Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Jawa. Raden Rohmat Sunan Sendang mendapat petunjuk dari Sunan Derajat untuk menyebarkan Islam di daerah tersebut. Wow, bagus sekali ya arsitekturnya. Betul sekali Sylvia, arsitektur masjid ini mempresentasikan simbol-simbol Islam yang berakulturasi budaya Hindu dan Jawa. Coba lihat arah atas itu. Mustaka pada atap masjid bertumpang tiga itu mirip Meru pada bangunan Hindu. Kemudian mihrab masjid yang berbentuk lengkungan kalamakara ini mirip seperti candi. Sedangkan mimbar masjid yang berukir floris dan bunga teratai ini menunjukkan ukiran khas Jepara. Dari Jepara, Jawa Tengah ya? Betul sekali Sylvia. Wah, jauh sekali ya, Tora. Nah, ini ada hubungannya dengan cerita ini. Jadi, masjid ini konon dibangun dalam satu malam setelah Sunan Sendang diberi tugas oleh Sunan Derajat untuk membeli sebuah masjid dari Ratu Kaliamat yang berasal dari Mantingan, Jawa Tengah. Setelah beberapa kali usaha, akhirnya masjid tersebut diberikan dengan syarat tertentu dan boleh didirikan di puncak Bukit Tunon, Desa Sendang Duur. Dipercaya oleh masyarakat masjid ini dibawa dari Mantingan, Jawa Tengah dengan cara diterbangkan dengan sorban. Masya Allah, sakti sekali ya orang dulu. Nah, itu yang dinamakan karomah atau karunia yang diberikan kepada wali Allah. Beduk dan kentongan ini merupakan peninggalannya loh. Bagi masyarakat Jawa, beduk sebagai sesuatu yang dikeramatkan. Menarik sekali ya. Oke, selanjutnya kita kemana lagi, Tora? Setelah ini aku akan mengajak turistik ke komplek area makam. Pintu masuk area makam ini ditandai dengan kita melewati jalan setapak di antara dua kolam air dan melewati gapura belah atau namanya Candi Bentar. Jangan heran ya nanti, keindahan area ini kental sekali dengan akulturasi budaya Hindu Jawa. Sambil menikmati keindahan area ini, aku akan menceritakan sedikit tentang siapa Sunan Sendang Duur itu. Sunan Sendang Duur, salah seorang waliullah yang memiliki karomah dan kemuliaan yang peranannya disejajarkan dengan Wali Songo dalam menyiarkan Islam di tanah Jawa. Sunan Sendang Duur yang memiliki nama asli Raden Nur Rahmat, seorang ulama harismatik yang dihormati keturunan blasteran Baghdad dan Jawa Timur. Ia seorang pemuda murid Sunan Derajat yang taat beribadah, sakti, dan berperan penting dalam menyebarkan dakwah Islam di Lamongan. Ayahnya, Syekh Abdul Kahar,
bin Abdul Malik, seorang alim ulama dari negeri Baghdad, dan ibunya Dewi Sukarsih, Puteri Tumengjang Sedayu Gresik. Sunan Sendang mengajarkan Islam sebagai ajaran rahmatan lil alamin, penuh kasih sayang, tanpa paksaan, dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan tradisi lokal. Salah satu contohnya dakwah beliau dengan mengikuti tradisi selamatan atau kendurian sebagai bentuk doa dan rasa syukur kepada Tuhan serta mempererat silaturahmi. Ajaran beliau yang masih relevan hingga kini adalah melaku hodalan kang benar, ilingo wong kang sakburimu, yang artinya berjalanlah di jalan yang benar dan ingatlah pada orang yang ada di belakangmu, yang mengingatkan untuk bersedekah setelah menerima kenikmatan. Wah, betul sekali nih Tora. Terkadang kita itu terlalu serakah dalam mengambil sesuatu sehingga kita itu melupakan orang-orang setelah kita atau bahkan generasi setelah kita yang tinggal sampainya saja. Aduh, jangan sampai ya. Bentar Tora, ini bagus banget pemandangannya. Kita sedang di mana sih ini? Nah, Sylvia dan Touristik, ini kita akan sampai pada puncak Bukit Amitunon di mana makam tersebut berada, dan pemandangan di depan adalah view daerah Desa Sendang dan sekitarnya. Bagus kan? Tora, ini tempat apa ya? Di sini namanya Sumur Paidon atau Pangidon, sesuai dengan namanya, dan menurut cerita yang berkembang di masyarakat sumur ini berasal dari tempat meludahnya Sunan Sendang. Air dari sumur ini kerap diminum oleh peziarah untuk mendapat keberkahan dari Sunan Sendang Duwur. Pengalaman menarik bagi para peziarah saat mengunjungi tempat ini, selain dapat melihat ukiran-ukiran indah setiap sudutnya, Touristik dapat menikmati suasana yang nyaman, tenang, damai, asri, dan sejuk melihat keindahan pemandangan alam pegunungan kapur dari atas Bukit Amitunon ini. Dan ini dia, bangunan yang menjadi ikon dari wisata religi ini, namanya adalah Gapura Paduraksa. Oh iya Touristik, karena keunikan arsitektur dan keindahan ukirannya, Gapura ini sampai dijadikan identitas kota Lamongan sejak berdirinya Gapura Perbatasan Lamongan Gresik yang diresmikan penghujung tahun 2017. Oh, betul saja Tora. Kalau diperhatikan, gapura yang ada di desa-desa Lamongan itu hampir mirip dengan Gapura Paduraksa ini. Betul sekali Sylvia. Selanjutnya, kita akan menaiki tangga tersebut untuk menuju makam Sunan Sendang Duwur. Ini kita sudah sampai. Mari kita ucapkan salam dan bertawasul kepada beliau ya.